Halo semua, perkenalkan namaku Yoga dengan 3 digit NIM terakhir 023. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang budgeting, planning and control static budget, and flexible budget. Materi yang pertama tentang peran anggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian dari perencanaan, pengendalian, dan anggaran tersebut. Perencanaan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya ke masa dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam hal ini, anggaran memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Materi yang kedua tentang jenis-jenis anggaran. Dalam hal ini, anggaran dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu anggaran induk dan anggaran kontinu. Anggaran induk merupakan rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan untuk periode 1 tahun sesuai tahun fiskal perusahaan. Sedangkan anggaran kontinu merupakan anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Pada konsepnya, anggaran kontinu didorong oleh kebutuhan untuk membuat penyesuaian yang dinamis pada anggaran. Komponen anggaran induk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir adalah suatu performa atau keperkiraan laporan laba rugi. Jadi, anggaran operasional ini nantinya dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan anggaran keuangan merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan keluar kas diperhatikan atau diperlihatkan dalam anggaran kas. Sedangkan posisi keuangan ditunjukkan dalam perkiraan atau performa neraca. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung berikut. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Yang kelima, anggaran overhead. Yang keenam, anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang ketujuh, anggaran persediaan akhir barang jadi. Dan yang terakhir yaitu adalah anggaran harga pokok penjualan. Anggaran operasional yang pertama yaitu anggaran penjualan atau sales budget. Anggaran penjualan merupakan proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Adapun perhitungannya yaitu anggaran penjualan sama dengan unit dikali harga jual per unit. Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut. Yang kedua yaitu anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi menjelaskan banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan akhir. Untuk perhitungannya yaitu unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurang unit dalam persediaan awal. Contoh perhitungan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran ini menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya tergantung
perkiraan penggunaan bahan baku di produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan perlu anggaran pembelian bahan baku langsung yang terpisah untuk setiap bahan baku yang digunakan. Untuk perhitungannya yaitu pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurang bahan baku langsung dalam persediaan awal. Untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Yang keempat yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Anggaran ini ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output. Perhitungannya yaitu jumlah biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah yang dibutuhkan dikalikan dengan rata-rata upah per jam. Untuk contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang kelima yaitu anggaran overhead. Anggaran ini menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Dalam anggaran ini tidak terdapat hubungan input-output yang telah tersedia untuk diidentifikasi, tetapi terdapat serangkaian aktivitas dan penggerak yang terkait. Untuk perhitungannya yaitu overhead variabel yang dianggarkan sama dengan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dikalikan dengan tarif overhead variabel. Contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang keenam yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Adapun contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang ketujuh yaitu anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Anggaran ini merupakan laporan terakhir yang diperlukan sebelum menyiapkan anggaran laporan laba rugi. Untuk contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang kedelapan yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran ini menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas produksi. Anggaran ini merupakan komponen seperti komisi penjualan, pengiriman, dan perlengkapan berubah sesuai aktivitas penjualan. Untuk contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. Kedelapan, laporan dan laporan laba rugi operasional yang dianggarkan akan menetapkan anggaran operasional. Materi selanjutnya yaitu tentang anggaran keuangan. Anggaran keuangan merupakan anggaran yang tersisa dalam anggaran induk. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan yaitu yang pertama, anggaran kas, yang kedua, anggaran neraca, dan yang ketiga, anggaran untuk pengeluaran modal. Pada materi kali ini, kita akan hanya membahas tentang anggaran kas dan anggaran neraca. Sedangkan untuk anggaran pengeluaran modal akan dibahas pada bab selanjutnya. Materi anggaran keuangan yang pertama akan kita bahas adalah anggaran kas. Anggaran kas mendokumentasikan kebutuhan atas uang tunai dan kemampuan membayar hutang dari perusahaan. Memproyeksikan saldo kas akhir termasuk pengumpulan kas, pembayaran, dan pinjaman termasuk kas minimum yang dibutuhkan. Untuk perhitungan saldo kas akhir yaitu saldo awal ditambah dengan penerimaan kas dikurang dengan pengeluaran ditambah pinjaman tunai dikurang dengan pembayaran kembali. Untuk contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut. Materi berikutnya dalam anggaran keuangan yang akan dibahas yaitu tentang neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan bergantung pada informasi yang terkandung dalam neraca saat ini dan yang berada pada anggaran lain di anggaran induk. Adapun contoh perhitungannya yaitu sebagai berikut.
Materi selanjutnya yaitu tentang anggaran fleksibel dan fitur-fitur yang seharusnya dimiliki sistem penganggaran agar mendorong para manajer untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan tujuan. Yang pertama yaitu anggaran untuk evaluasi kinerja. Dua pertimbangan utama agar anggaran dapat digunakan dalam evaluasi kinerja yaitu: yang pertama, menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Yang kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Berikutnya tentang anggaran statis. Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Untuk mengukur apakah seorang manajer mencapai tujuan atau tidak, maka gunakan anggaran statis. Hal ini karena anggaran statis mewakili tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai perusahaan. Seorang manajer dikatakan efektif jika tujuan yang dijelaskan dengan anggaran statis tercapai atau terlampaui. Yang selanjutnya tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Dua jenis penganggaran fleksibel yakni penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan dan penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Anggaran fleksibel adalah kunci untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan para manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana perusahaan secara efektif. Baik, demikianlah materi tentang budgeting, planning, and control static budget and flexible budget. Sampai jumpa di materi berikutnya.